تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى المامور بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى المامور بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مكروهات من ناحية مخالفة بعض السنن أو تركها. Alhamdulillah, puja dan puja syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita di dalam kitab fikih Taqriratus Sadidah sampai kepada makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'dis sunani aw tarkiha. Kemakruhan karena menyalahi sebahagian daripada sunnah-sunnah yang ada di dalam salat ataupun meninggalkan sunnah-sunnah tersebut. Kita ulangi sedikit tentang isbal kemarin. Nah, jadi makruh orang yang salat isbal, memanjangkan gamisnya atau celananya atau takihnya sampai melewati mata kaki. Jadi makruh. Jadi bukan haram. Karena ada sebahagian orang, ada sebagian pendapat yang mengatakan haram. Jadi jangan sampai kita yang makruh dipadahkan haram. Itu cuma makruh. Lalu karena mereka yang berpendapat, karena berpegangan kepada zahir daripada hadis Nabi SAW, ada yang mengatakan betapih atau besalawar atau memakai gamis nang limpat pada mata kaki atau buku lali bahasa kita Banjar tuh haram, masuk neraka jadinya. Nah,
Itu menurut Imam Nawawi semalam sudah dijelaskan oleh Sidin. Fayuqrahu fi sholati wa ghairiha. Itu kada sampai haram hukumnya, itu makruh benar aja. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Lamunnya khuyala atau sombong, nah ini hanya haram. Lamunnya sombong. Nah, jadi saat ini ada istilah cingkrang atau tidak cingkrang atau celana cingkrang lah. Jadi sampai saat ini masih hangat dibicarakan di kalangan masyarakat kita. Nah, jadi celana cingkrang ini merupakan sebutan bagi celana panjang yang ujungnya itu tidak sampai kepada mata kaki. Ingen landau. Nah, nang kayak orang berjalan di banyu, besingsing kalau origin lah. Nah, jo lihat buahannya tuh bila sembahyang di masjid atau di mana itu bila besingsing itu tuh bubuhannya tak. Jadi mereka mengatakan haram sampai melewati mata kaki. Ya nang bubuhannya besingsing itulah. Nah, model kayak untuk mendanau di manakah. Nah itu. Sing bagusan sudah salawar ditatak. Ditukarakan kuitan salawar dengan nang kayak ulang pang. Aro ditataknya. Kada boleh bahaya nih haram jar. Melewati mata kaki ini masuk neraka. Nah, iya aja. Nah, jadi kelewatan memaham itu tadi. Jadi jangan sampai kita memahami sesuatu baik ayat maupun hadis itu kelewat batas atau menyalahi daripada apa yang sudah ditafsirkan oleh para ulama as-salihin yang dahulu. Jadi orang nang cingkrang tadi itu menjadi ciri khas bagi mereka yang berpendapat haram sampai mata kaki atau lebih tadi melebihi mata kaki. Nah, jadi kebalikan daripada cingkrang itu ya isbal ngarannya di dalam bahasa Arab dan istilah agama ngarannya isbal. Itu memanjangkan pakaian berupa celana, tapih, sarung atau jubah, gamis dan lain sebagainya. Melebihi daripada mata kaki itu isbal. Nah, jadi perdebatan perselisihan tentang hukum isbal ini tidak hanya terjadi pada zaman sekarang ini. Jadi mulai dahulu, mulai zaman ulama-ulama terdahulu itu sudah ada. Nah, para ulama empat mazhab itu pun berbeda pendapat tentang hukum memanjangkan pakaian melebihi daripada mata kaki atau isbal itu. Jadi mereka mazhab nang empat ni beda-beda pendapatnya, lain-lain. Nah, nang mana kita ambil kena nang mayoritas tentunya. Nah, pendapat pertama mayoritas ulama, mayoritas artinya kebanyakan. Nang paling banyak ulama meliputi daripada mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Nah, mereka mengatakan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki hukumnya mubah. Nah, ini mubah lagi nih, kada ada makruh. Ini mayoritas ulama di dalam lingkungan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan sebahagian mazhab Hambali. Jadi mereka mengatakan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki atau isbal tadi hukumnya mubah, boleh. Nah, kada makruh. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Muflih. Wa ruwiya anna Aba Hanifah rahimahullahu taala irtada birida'in saminin qimatuhu 400 dinarin wa kana yajurruhu 'ala al-ardi faqila lahu awalasna nuhina 'an hadha faqala innama dzalika lidzabil khuyala'i walasna minhum. Nah, jadi pendapat diriwayatkan bahwa Abu Hanifah, Imam Hanafi ini rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Abu Hanifah mengenakan jubah yang mahal. Sidin memakai jubah yang mahal, harganya 400 dinar.
400 dinar jubahnya, maka ya apalah larangnya. Dan jubah itu menjulurkannya tadi, panjangnya tadi sampai mendekati tanah, artinya limpat tuh pada mata kaki. Nah, pokoknya parak tahirit tuh aja. Nah, parak tapair. Nah, lalu dikatakan orang, awalasna nuhina an hadza, bukankah kita dilarang berpakaian semacam ini? Artinya kenapa pakaian maka sampai parak tahirit nih? Lalu ujar Sidin, faqala inna ma dzalika lidzawil khuyala. Nang kada boleh itu Sidin orang nang sombong. Aku kada. Walaupun pakaiannya harganya 400 dinar, ada apa-apa biasa. Ada artinya dunia nang itu. Dan kita walasna minhum, dan kita Sidin kada termasuk daripada orang-orang nang menyombongkan diri karena pakaian. Kemudian menurut Syekh Al-Munawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah, tadi mazhab Imam Abu Hanifahnya sendiri. Nah, dari kalangan mazhab Syafi'i menuturkan wal musabbilu izarahu alladhi yutawwilu thawbahu wa yursilahu khuyala ay biqasdil khuyala bi khilafihi la biqasdiha. Dan orang yang memanjangkan gamisnya, sarungnya atau celananya tadi dan melebihinya tadi sampai kayak tapair tadilah dengan niat sombong, itu hukumnya haram. Nah, lalu berbeda hukumnya bagi orang yang memanjangkannya bukan karena tujuan sombong, artinya kada haram. Paling kada benar makruh. Nah, ada tadi juga dari kalangan mazhab Syafi'i juga yang mengatakan mubah, boleh. Nah, demikian pula ulama-ulama lain dari mazhab Hambali seperti Ibnu Muflih. Nah, jadi Ibnu Muflih ujar Sidin, jarrul izari idza lam yurid al khuyala fala ba'sa bihi wa hadza zahiru kalami ghairi wahidin min ashab. Memanjangkan kain atau sarung, gamis, jubah dan lain sebagainya tadi jika bukan bertujuan karena sombong, itu hukumnya tidak apa-apa, artinya mubah, boleh. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang zahir, pendapat yang lebih daripada satu ulama di dalam kalangan mazhab Hambali. Nah, kemudian pendapat yang kedua, sebahagian ulama mazhab Maliki dan sebahagian daripada mazhab Hambali yang lain menegaskan bahwa memanjangkan pakaian melebihi mata kaki hukumnya makruh. Jadi pendapat pertama tadi mubah, kemudian pendapat yang kedua makruh. Nah, itu Syekh Al-Adawi dari mazhab Maliki mengatakan wadh-dhahiru anna alladhi yata'ayyanu al-masiru ilaihi al-karahatu syadidah. Nah, tampaknya Sidin pendapat yang zahir, pendapat yang dipilih menurut Sidin adalah bahwa memanjangkan pakaian atau isbal tadi sangat dimakruhkan. Jadi makruh yang kedua inilah. Kemudian senada pulang dengan ulama mazhab Maliki, seorang ulama mazhab Hambali ngaran Sidin Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menulis wa yukrahu isbalul qamisi wal izari was sarawil. Dimakruhkan memanjangkan gamis, baju kurung atau jubah, sarung dan celana. Jadi makruh melewati mata kaki. Kemudian pendapat yang ketiga, sebagian daripada mazhab Maliki yang lain menyatakan keharaman memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Nah, lalu Syekh Al-Qarafi menjelaskan, ini kalangan mazhab Maliki, yahrumu 'ala ar-rajuli ay yujawiza bisawbihi al-ka'bain.
ayyujawiza bisawbihil ka'baini. Nah, haram bagi laki-laki melebihkan kedua pakaiannya melewati kedua mata kaki. Ini menurut pendapat sebahagian kalangan daripada mazhab Maliki. Nah, lalu kesimpulannya bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum memanjangkan pakaian atau isbal tadi melebihi mata kaki. Jadi mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan sebahagian mazhab Hambali mubah, memperbolehkannya. Sebahagian ulama mazhab Maliki dan sebahagian mazhab Hambali menyatakan kemakruhannya. Dan sebahagian daripada mazhab Maliki yang lain mengharamkannya. Nah, jadi ada 3. Tapi yang paling mayoritas paling banyak adalah mubah dan makruh tadi. Nah, jadi dari ketiga pendapat tersebut, memanjangkan pakaian atau isbal melebihi mata kaki itu merupakan pendapat yang kuat. Nah, jadi ketiga-tiganya pendapat yang kuat. Apalagi para ulama yang memakruhkan atau mengharamkannya rata-rata berpegangan kepada hadis yang mutlak. Nah, seperti hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini hadisnya nang banyak nang orang nang jadi salah nang jadi pegangannya nang jadi haram nih. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari." Ini riwayat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis. Jadi sesuatu yang berada di bawah kedua mata kaki berupa sarung atau gamis atau celana tadi itu bila melebihi tadi tempatnya adalah di neraka. Nah, ini menurut zahir hadis yang kayak itu. Tetapi para imam kita yang mengatakan itu tadi atau yang mentafsirkannya ini ada bukan apa ngarannya tuh nang dimaksud nang dalam neraka ini adalah orang nang pakaiannya nang sampai tahiri tadi karena sombong. Tapi bila kada sombong kada boleh. Nah, paling kada benar makruh aja. Nah, sementara ada hadis-hadis lain nang permasalahannya sama nang kayak itu juga. Redaksinya muqayyad itu terbatas. Seperti hadis riwayat Ibnu Umar nang tadi riwayat Abu Hurairah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a." Nah, ini tafsirnya ini. Jadi ada pulang hadis riwayat lain yang mentafsirkan hadis yang dahulu tadi, yang papinnar tadi, yang dalam neraka. Allah tidak akan melihat atau tidak memandang dengan pandangan rahmat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Nah, jadi jelas ada khuyala'anya. Ada tafsirannya. Artinya jadi hadis ini ditafsirkan dengan hadis itu sendiri. Nah, jadi untuk memadukan kedua hadis tersebut, para ulama mendahulukan hadis nang muqayyad daripada hadis nang mutlak. Kalau nang pertama tadi hadis mutlak, kemudian hadis nang kedua adalah hadis nang muqayyad. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian ada lagi sebuah hadis riwayat Ibnu Umar. Ada riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW menoleh maitihi kepada sahabat sidin yang mulia Abu Bakar Siddiq. Nabi menoleh memandang kepada Abu Bakar seraya mengatakan, "Man jarra thawbahu minal khuyala." Karena Abu Bakar ini sidin tapair juga memakai gamis itu sidin melebihi mata kaki. Itu memang kebiasaan sudah. Apa ngarannya tuh sidin kayak itu. Nah, jadi diitihi oleh Nabi SAW. "Man jarra thawbahu minal khuyala lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa-siapa yang memanjangkan pakaiannya, ujar Nabi, karena sombong. Nah, karena sombong minal khuyala. Jadi ada khuyalanya. Sambil meitihi Abu Bakar sidin. Karena Abu Bakar gamis sidin limpat pada mata kaki. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat.
Lalu mendengar hal itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, ujar Sidin, innahu yastarkhi izari ahyanan. Ujar Abu Bakar, sungguh ulun yang jadi panjang ini ulun memelihara takutan bana tasingkai. Nah, Sidin ini takutan bana tasingkai, jangankan apa ngarannya itu, ini nih takutan supan Sidin apa ngarannya nih? Lain paha lain lah, batis di bawah mata kaki itu apa ngarannya? Landau. Kan? Landau aja Abu Bakar Sidin supan atau ongkai. Han Sidin lamun kita kata oke salah. Ada nama mandi pecawatan jadi pinggir sungai. Abu Bakar Siddiq jadi Sidin berpakaian seperti itu, Sidin landau Sidin aja supan benar kalau sampai tak apa kelihatan orang tersingkai. Nah, lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta minhum, wahai Abu Bakar, engkau bukanlah termasuk orang yang digolongkan seperti itu tadi. Artinya bukan termasuk orang yang tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau orang yang bujur-bujur berpakaian tadi karena bujur-bujur sebagaimana Sayyidina Abu Bakar tadi karena malunya kelihatan landau tadi, maka tidak mengapa. Nah, jadi hadis itu menguatkan bahwasanya boleh sampai buku lali tadi, mata kaki tadi, bahkan lebih pun tidak mengapa. Nah, dengan catatan kada sombong itu aja. Nah, jadi isyarat hadis itu memanjangkan pakaian melebihi daripada mata kaki tidak diharamkan. Nah, jadi tidak ada, karena tidak ada kesombongan di situ. Nah, itu ngarannya isbal tadilah, sedikit tambahan penjelasan tentang isbal. Nah, kemudian makruh yang menyalahi sunnat atau meninggalkan sunnat. Yang pertama al-israru wal jahru fi ghairi mawdi'iha. Israr itu mensirkan atau wal jahru dan menyaringkan bacaan pada tempat yang tidak semestinya. Misalnya sembahyang subuh begimit, Zuhur benyaring pemanya, sholli pada zuhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, benyaring mana zuhur. Nah, itu makruh. Kada batal kada juga. Belum bisa juga imam pian kada ingat Allahu Akbar zuhur lah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik itu ingat sudah ingat bismillahnya aja menyaring. Nah, kada ingat. Nah, jadi bila terpaling seharusnya nang nyaring itu pada waktu malam, maghrib, isya, subuh. Nah, lalu dibacanya benyaring pada zuhur asar. Nah, itu makruh. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua ilsaqu adudaihi bijambaihi lidzakari. Menempelkan kedua lengan pada kedua lambung saat sujud. Menempelkan kedua lengan pada kedua lambung saat sujud ini bagi laki-laki. Ya, apalah menempelkan lengan pada kedua lambung saat sujud. Ada kita kan berbuka kalau lah. Nah, kita laki-laki berbuka, bini-bini bertempel. Nah, jadi tak pakai ampun bebinian. Nah, tak pakai ampun bebinian. Lalu makruh. Ada contohnya. Kemudian yang ketiga makruh
ilsaqu batnihi bi fakhidhaihi lidzakari, menempelkan perutnya dengan pahanya bagi laki-laki. Nah, aku kurang lebih kayak tadi juga, paha ditempelkan ke apa ngarannya tuh, ke parut. Nah, itu makruh. Kemudian yang keempat, al-jahru khalfal imami bi ghairi amin, nyaring suara pada imam di belakang pulang. Pembacaan nih nyaring ini banyak lah. Nah, jadi tidak hanya imam yang terganggu, makmum sebelah menyebelah pun terganggu juga, karena bacaan salah satu jamaah atau makmum ini nang benyaring pada nang lain. Jadi sebelah terganggu, imam itu juga terganggu juga. Kecuali nang disuruh benyaring. Nah, misalnya apa? Amin. Nah, kalau membaca amin tadi suruh bacaan, baik imam maupun makmum sama-sama benyaring. Kemudian yang kelima, italatut tasyahhudil awwali wa du'a'u ba'dahu, memanjangkan tahiyat awal. Tasyahud awal itu dipanjanginya, dan berdoa pulang ya, selain mode kayak tahiyat akhir lah panjangnya, kecuali kada ingat sakan tahiyat akhir pada tahiyat awal ya nang salam. Nah itu kan kada ingat kan. Jadi makruh memanjangkan tasyahud awal atau tahiyat awal. Kemudian yang keenam, tarkus surah fir rak'atainil ulayaini, kada membaca surah pada rakaat pertama dan kedua. Nah, kada membaca surah Fatihah aja yang wajib aja. Nah itu makruh. Yang ketujuh, tarku takbiratil intiqalat, kada membaca takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain, itu ngarannya takbir intiqal. Nah, berdiam aja orang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, adanya berdiam aja. Nah, pindah juga rukun, cuman kada membaca takbir, kada membaca takbir intiqal, jadi makruh juga itu. Yang kedelapan, tarku azkarir ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi bainas sajdataini, kada membaca zikir ruku'. Zikir ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdihi minimal sekali, yang sempurnanya 3 kali. Nah ditinggalnya gitu makruh. Kada membaca bacaan i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kada membaca zikir sujud. Nah, tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi minimal sekali, yang sempurnanya 3 kali. Nah, bila kada membaca makruh juga. Wal julus bainas sajdatain, dan kada membaca doa duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, kada dibacanya itu makruh juga. Yang kesembilan, talqud doa fi tasyahhudil akhir, kada membaca doa pada tasyahud akhir. Yang ke-10, makruh adamus sujudi 'alal anfi. Adamus sujudi 'alal anfi. Makruh sujud itu tidak menyertakan hidung. Jadi hidungnya tertutup. Atau kada diandaknya hidungnya, jadi makruh. Sah Jepang sujudnya, dahnya kan wajib tuh dahi aja. Nah, dahi. Hidung kada terbuat berarti makruh. Yang ke-11, qiraatul Quran fi ghairil qiyami biqasdil qiraati la dzikri. Membaca Quran tapi bukan pada tempatnya. Misalnya baca Quran waktu ruku, baca Quran waktu sujud.
itu makruh dengan niat Quran. Tapi kalau kita niat doa, baca zikir selain daripada Quran, zikir dan doa. Misalnya kita di sujud terakhir kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan Quran kalau. Nah, itu Quran, ya zikir, ya doa. Nah, jadi kalau semata-mata niat Quran pada bukan tempatnya, artinya tempat membaca Quran itu berdiri ketika setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, itu tempatnya. Nah, di lain pada itu makruh, kecuali dengan qasad doa seperti pada sujud yang terakhir. Kemudian khafdu ra'sihi fi ruku'i, menundukkan kepalanya pada waktu ruku'. Orang ruku' itu sejajar. Jadi belakangnya, punggungnya, apa ngarannya itu, kepalanya sejajar. Jangan sampai kada sejajar. Jadi pandangan matanya tetap kepada tempat sujud. Kemudian yang ke-13, satru yadayhi 'indal ihrami was sujudi. Menutup kedua tangannya ketika takbiratul ihram dan ketika sujud. Menutup yadayhi dua tangan, maksudnya pakai kaos tangan. Jadi sembahyang pakai kaos tangan itu makruh. Yang ke-14, an yaltafita fi salamihi bi sur'atin kaltifatis sa'lab. Berpaling setelah di dalam salamnya dengan cepat. Seperti berpalingnya rubah. Rubah itu bahasa kita pilanduk. Cepat benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu makruh. Nah, kalau orang tarawih gitu. Tarawih itu pada-padanya cepat. Itu makruh aja tuh non gawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tumakninahnya. Orang bertumakninah. Kemudian an yabruka kal ba'ir, menderum seperti onta, bi an yuqaddima yadayhi ala rukbatayhi fi sujudi. Nah, menderum seperti onta ini artinya mendahulukan tangan ketika sujud. Jadi tangan berdahulu nang diendak. Hanyar lintuhut, kecuali orang lama, orang yang sudah kada tapi sehat lagi, ini tangan berdahulu berjangkau. Jadi kada makruh. Jadi kalau kita sehat masih wajah, jadi makruh mendahulukan tangan atas lutut. Kemudian yang ke-16, iftirasus sab'i, itu duduknya seperti binatang buas, seperti anjing. Wa huwa ayyad'a zira'ihi 'ala al-ardi fis sujud, yaitu meletakkan dua lengannya 'ala al-ardi fis sujudi ketika sujud. Nah, itu makruh. Meletakkan kedua tangannya, kedua lengannya atas lantai atau atas bumi di waktu sujud, seperti sujudnya anjing. Kayak inilah banyak, tapi kan nakan bang lah orang tua kan itu. Itu arannya iftirasus sab'i, sujudnya seperti binatang buas atau seperti anjing tadi. Nah, itu makruh. Tapi sah aja sujudnya kayak itu saja. Kalau pang pedakan kada sah kayak itu jan. Sah aja, cuman makruh. Nah, kemudian makruhatun min nahiyati fi'liha. Situ aja Allah Subhanahu wa taala alam.
Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita zahir dan batin, mendapatkan rahmat yang luas, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita kabul, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya. Amin Allahumma amin. Tahlil sedikit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أفضل الذكر فاعلم أنه لا